Selamat sore Pak Andrian dan kawan-kawan. Saya Dewi Pardian Intan Pratama akan memaparkan presentasi berita yang berjudul Jadi Juara di April hari ini 4 Mei 2020, rupiah diajar mata uang dunia. Saya ambil berita dari CNBC Indonesia. Nilai tukar rupiah merosot tajam melawan dolar Amerika Serikat pada perdagangan Senin, tanggal 4 Mei 2020. Memburuknya sentimen pelaku pasar akibat perkembangan di luar dan di dalam negeri membuat rupiah tertekan. Begitu perdagangan hari ini dibuka, rupiah langsung melemah 0,74% di level 14.935 rupiah per US dollar, dan 1 jam kemudian rupiah merosot lebih 2 kali lipat sebesar 1,59% di level 15.060 rupiah per US dollar, yang menjadi level terlemah intraday hingga siang ini. Setelah mencapai level tersebut, posisi rupiah sedikit membaik, berada di level 15.050 rupiah per US dollar atau melemah 1,52% hingga penutupan perdagangan. Dan ini grafik pergerakan dolar Amerika Serikat dan rupiah. Bisa dilihat pada akhir bulan April mengalami penguatan dengan sekitar di level 14.825 per US dollar. Namun pada awal bulan Mei ini rupiah di level 15.050 rupiah per US dollar, yang artinya mengalami pelemahan tajam rupiah pada hari ini sebenarnya bisa dimaklumi, mengingat sebelumnya sudah membukukan kuatrik alias penguatan 4 pekan beruntun melawan dolar Amerika Serikat. Dengan kuatrik tersebut, rupiah tentu saja juga menguat sepanjang bulan April. Tidak tanggung-tanggung penguatan mata uang Garuda ini mencapai 9,05% dan membukukan kinerja bulanan terbaik sejak Desember 2008. Saat itu rupiah 9,21%. Pelemahan rupiah ini akibat dari sentimen dari luar negeri dan dalam negeri. Sentimen pasar luar negeri yaitu memburuknya sentimen pelaku pasar terjadi setelah Presiden Donald Trump mengatakan bisa saja mengenakan bea masuk impor akibat cara penanganan virus corona yang dilakukan Cina sehingga menjadi pandemi global. Karena akibat dari COVID ini, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat pada kuartal 1 2020 mengalami kontraksi sebesar 4,8%. Selain itu, Trump juga menuduh virus corona berasal dari Institut Virologi Wuhan, sebuah laboratorium di Cina. Bahkan ia mengatakan memiliki kepercayaan sangat tinggi karena beliau memiliki bukti yang cukup kuat, katanya. Hal ini memicu ketegangan antara Amerika Serikat dan Cina, dan ketegangan ini mengakibatkan rupiah mengalami pelemahan. Yang kedua, sentimen pasar dalam negeri. Yang pertama, penguatan rupiah pada April lalu tentunya memicu aksi ambil untung atau profit taking yang membuat rupiah melemah. Yang kedua,
masih belum cukup tekanan dari luar, data ekonomi dari dalam negeri juga memberikan pukulan bagi rupiah. IHS Markit melaporkan Purchasing Manager Index atau PMI manufaktur Indonesia di angka 27,5, jauh menurun dibanding bulan sebelumnya, yaitu 43,5, dan menjadi yang terendah sepanjang pencatatan PMI yang dimulai sejak April 2011 lalu. PMI sendiri adalah indikator ekonomi yang mencerminkan keyakinan para manajer bisnis di sektor manufaktur, sehingga berdampak di pasar valuta asing. Indeks dari Markit menggunakan angka 50 sebagai batas. Di bawah 50 artinya kontraksi atau pelambatan, sementara di atas 50 berarti ekspansi atau pertumbuhan. Dilihat dari grafik PMI manufaktur Indonesia ini, pada bulan Mei tercatat di angka 27,5, yang artinya sektor manufaktur Indonesia menunjukkan kontraksi. Akibatnya kinerja rupiah semakin terpuruk. Menurut Markit juga, kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dalam rangka memerangi COVID-19 ini menjadi penyebab kontraksi tersebut. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman, bisa didiskusikan lewat WA Group. Sekian dan terima kasih.